Halo semuanya, berbicara tentang sistem pendidikan di dunia memang tidak ada habisnya. Dan tiap negara memiliki sistem pendidikan tersendiri untuk mengembangkan sumber daya yang dimilikinya. Sistem pendidikan terbaik di Asia salah satunya adalah negara Jepang. Mengapa? Karena tidak hanya dari kondisi ekonomi yang baik, namun sistem pendidikan di Jepang ini terbukti telah melahirkan individu dengan kualitas yang baik juga. Tidak hanya itu, Jepang juga sudah terkenal akan budaya dan orang-orangnya yang intelektual, hidup sehat, dan sopan. Sekolah di Jepang dan sekolah di negara barat sebenarnya sama saja. Terdapat seragam, sistem ujian, dan kelas loh. Namun dalam pendidikan Jepang, norma sopan santun adalah hal yang sangat diutamakan dan wajib ditanamkan pada siswa-siswinya sejak berada di bangku sekolah. Nah, di video kali ini, Star Value TV akan membahas sistem pendidikan yang unik di negeri Sakura. Tapi seperti biasa, sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Juga klik tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel Star Value TV. 1. Tata krama adalah segalanya dan diajarkan sejak sekolah dasar. Di sekolah dasar Jepang, pendidikan dasar yang paling utama adalah mengembangkan norma dan karakter. Bukan menilai dari kemampuan belajar atau tingkat pemahaman tentang pelajaran. Dalam 3 tahun pertama sekolah dasar, penting sekali mengembangkan perilaku, gaya hidup, dan kepribadian. Menghormati orang lain, menjadi dermawan, memahami perasaan orang lain, memiliki empati, bersikap adil, mengontrol perasaan, dan welas asih terhadap manusia, hewan, dan alam. Benar, inilah pendidikan karakter. Oh iya, di sekolah dasar Jepang, murid-murid tidak mendapatkan ujian sejak 3 tahun pertama. Ujian yang mereka terima hanya ujian sederhana dan bukan penentu utama perkembangan akademis mereka. 2. Tahun ajaran baru di Jepang mulai pada 1 April. Di Indonesia, kalian pasti sudah tahu ya kapan tahun ajaran baru dimulai? Yap, betul. Tahun ajaran baru di Indonesia yaitu pada bulan Juli. Jika di Jepang, tahun ajaran baru selalu dimulai pada bulan April loh, tepatnya tanggal 1. Mengapa ya? Alasan yang pertama yaitu karena upacara pembukaan sekolah ini bertepatan dengan fenomena alam yang paling indah, yaitu saat musim bunga sakura. Sehingga para murid-murid akan menyaksikan pemandangan indah selama di perjalanan ketika masuk sekolah. Dan alasan yang kedua adalah tahun akademik di Jepang ini dibagi dalam trimester, yaitu 1 April sampai 20 Juli, 1 September sampai 26 Desember, dan 7 Januari sampai 25 Maret. Sehingga para siswa mendapatkan 6 minggu liburan selama musim panas dan mereka juga memiliki istirahat 2 minggu di musim dingin dan musim semi. 3. Tidak ada petugas kebersihan. Di sekolah Jepang, semua murid bertanggung jawab untuk membersihkan ruang kelas, kantin, dan bahkan toilet sendiri. Saat membersihkan, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Karena sistem pendidikan Jepang percaya bahwa dengan memberikan siswa tanggung jawab seperti ini, mereka dapat belajar bagaimana bekerja dengan tim dan dapat membantu sesama. Selain itu, ketika waktunya dihabiskan untuk menyapu, mengepel, dan yang lainnya ini, mereka bisa belajar menghargai hasil pekerjaan sendiri dan orang lain dengan cara yang sederhana tersebut. 4. Semua orang makan menu yang sama dan di tempat yang sama. Sistem pendidikan Jepang sangat memperhatikan makanan yang sehat dan bergizi untuk dimakan oleh para siswanya ketika makan siang. Sampai-sampai pihak sekolah benar-benar memilih koki yang profesional dan menyewa ahli gizi agar gizi para muridnya terpenuhi. Tentu saja, masalah menu makanan bukan hanya sekedar main-main loh.
Selain itu, murid juga diberi kesempatan untuk makan bersama di kelas serta sang guru agar hubungan di sekolah semakin baik. 5. Kaligrafi dan haiku selain mata pelajaran utama. Walaupun sudah menjadi negara maju, Jepang tetap menjaga kebudayaan mereka. Para murid di Jepang belajar kaligrafi dan haiku selain mata pelajaran umum loh. Nah, apa sih kaligrafi dan haiku itu? Bagi orang Jepang, kaligrafi atau shodu sama populernya dengan lukisan tradisional dan ditulis dengan menggunakan kuas dari bambu yang dicelupkan pada tinta. Sedangkan haiku adalah puisi yang memiliki makna sangat mendalam dan mengesankan pembaca dengan ekspresi sederhana. Biasanya terdiri dari 3 frase dan 17 suara. 5, 7, dan 5. Dengan adanya kedua kelas ini agar para murid di Jepang dengan menghormati budaya dan tradisi kuno mereka. 6. Penggunaan seragam. Para siswa dasar di Jepang tidak menggunakan seragam loh. Hal ini untuk memberikan kenyamanan pada anak-anak selama berada di sekolah. Tetapi, ketika masuk ke tingkat menengah dan atas, mereka akan menggunakan seragam. Penggunaan seragam ini bertujuan agar tidak ada batasan antar siswa, dan seragam sekolah juga bisa dianggap sebagai kebanggaan para siswa. Model seragam tradisional di beberapa sekolah Jepang ini mirip dengan kostum pelaut ya. 7. Tingkat kehadiran siswa-siswi di Jepang 99%. Di Jepang sangat jarang siswa-siswi yang bolos. Jangankan untuk bolos, para murid yang tidak memperhatikan guru saat proses belajar mengajar juga sangat jarang ditemukan, dan mereka tidak pernah mengabaikan apa yang diajarkan oleh guru mereka ketika belajar di kelas. 8. Mengikuti les setelah belajar di sekolah. Agar dapat diterima di SMP atau SMA favorit, murid-murid di Jepang sudah terbiasa mengikuti les tambahan atau bimbingan belajar setiap harinya di sore atau malam hari. Bahkan les tambahan ini juga tetap dilakukan saat akhir pekan dan hari libur loh. Tetapi ini merupakan hal yang sangat lumrah terjadi di Jepang. Dan tidak mengherankan jika siswa-siswinya tidak pernah mengulang nilai atau mengulang kelas di sekolah dasar menengah pertama atau menengah atas. 9. Ujian akhir penentu masa depan. Examination Hill atau ujian neraka, julukan untuk ujian akhir nasional atau UAN bagi para siswa menengah atas di Jepang. Mengapa ya sampai dijuluki Examination Hill? Alasannya yaitu karena ujian akhir ini menentukan masa depan mereka. Nilai dari ujian akhir ini digunakan tidak hanya sebagai kelulusan, namun juga syarat untuk masuk ke perguruan tinggi. Saking ketatnya ujian ini, para siswa sekolah menengah atas ini benar-benar mempersiapkannya dengan matang. Setiap perguruan tinggi memiliki standar nilai masing-masing dan bila siswa tersebut tidak bisa mencapainya, maka bisa saja mereka tak meneruskan pendidikan. Menurut data statistik, hanya 76% lulusan SMA yang dapat melanjutkan ke tingkat lebih tinggi setelah ujian tersebut. Itulah mengapa kemudian mereka menjuluki ujian ini sebagai Examination Hill. 10. Tahun kuliah adalah hari libur. Setelah melewati Examination Hill, para mahasiswa di Jepang biasanya mengambil sedikit istirahat. Karena beban pendidikan di Jepang yang terberat adalah saat menengah atas. Maka perguruan tinggi sering dianggap sebagai tahun terbaik dalam hidup seseorang. Oleh karena itu, bagi mereka yang berhasil masuk ke perguruan tinggi merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan sebelum masuk ke dunia kerja yang sangat ketat, para mahasiswa benar-benar menikmati masa-masa selama kuliah. Oleh karena itu, tahun kuliah sering disebut sebagai liburan hidup dan liburan sebelum bekerja. Nah, itulah tadi informasi sistem pendidikan yang unik di negeri Sakura. Wah, patut dipertimbangkan ya sistem pendidikan unik di Jepang tersebut. Jika kalian punya rencana untuk berlibur ke Jepang, kalian bisa tanya-tanya ke admin Star Value TV atau ikutan wisata ke Jepang bersama Star Value Tour dan rasakan sensasi wisata yang berbeda dari tur umum yang ada. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor yang ada di layar teman-teman saat ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen di kolom komentar ya.